Halo teman, jumpa lagi di Barber Kultur. Pada segmen kali ini saya akan membahas tentang hairstyle history, di mana pada video kali ini saya akan membawa gaya rambut undercut. Undercut ya, cukup familiar di telinga kita untuk para customer juga, dimana banyak request dari para customer ini yang menginginkan potongan rambut undercut. Lah, bahkan saking populernya undercut ini seakan-akan menjadi menu utama di dunia barbershop ya. Bahkan hingga sekarang pun ini banyak dari mereka yang nggak bisa move on dari potongan undercut ini. Kemudian kita pasti penasaran dong, bagaimana awal mula kemunculan undercut ini? Kok bisa sepopuler seperti sekarang ini? Yuk kita simak video ini. Teman-teman, cerita undercut ini bermula di era Edwardian, yaitu era di mana Raja Edward VII berkuasa, yaitu tahun 1901 hingga 1910. Pada masa itu di Britania Raya ya, yaitu Inggris Raya, waktu masih berkuasa hampir di separuh dunia. Pada masa itu kaum bangsawan dan orang-orang kaya mewujudkan penampilan mereka serapi mungkin, mulai dari jas yang licin, sepatu yang mengkilat, branded yang mahal pada masa itu, dan tak lupa gaya rambut yang mereka perhatikan, di mana mereka menata rambut ini dengan biaya yang cukup mahal kawan-kawan. Mulai dari rambut, jambang hingga kumis, mereka sangat memberi perhatian khusus kepada rambut-rambut mereka. Nah, oleh karena itu banyak jasa-jasa salon ataupun barbershop yang memiliki tarif bisa dibilang relatif mahal. Nah, seiring dengan orang-orang kaya dan para bangsawan yang berlomba-lomba menata gaya rambut mereka dan penampilan mereka sebagai interpretasi dari kehidupan berada, muncul satu potongan yang hanya memendekkan bagian samping dan belakang, kemudian menyisakan bagian atas untuk panjang. Nah, gaya rambut ini diadopsi oleh orang-orang pinggiran, di mana mereka cenderung para pekerja kasar, buruh pabrik, kuli bangunan, petani. Lah, mereka ini kan tidak bisa ya membayar tukang cukur yang kompeten pada masa itu, yang memang relatif lebih mahal. Oleh karena itu mereka ini memotong rambut mereka sendiri, kemudian potong-potongan, minta tolong temannya, oh tolong dipotong, dirapikan. Lah, yang mana kata rapi ini identik dengan pendek bagian bawah ya, bagian samping dan belakang, kemudian hanya menata pada bagian atasnya saja. Nah, karena gaya rambut pendek pada bagian bawah dan panjang pada bagian atas ini didominasi oleh orang miskin, yang mana orang-orang miskin dan orang-orang tidak mampu ini lebih banyak jumlahnya dibanding orang-orang kaya pada masa itu, maka secara cepat jenis potongan yang satu ini menjadi populer. Bisa dijumpai di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan, bahkan dimanapun potongan rambut ini selalu dijumpai. Dan mereka menyebut potongan rambut ini dengan undercut. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa undercut ini berawal dari orang-orang yang tidak mampu ya, dalam tanda kutip orang-orang miskin, orang-orang melarat yang mana tidak mampu membayar tukang cukur yang kompeten pada masa itu. Sehingga pada masa itu ini undercut terkenal dengan potongannya wong melarat, potongannya wong kiri. Lah, orang-orang kaya nggak mau meniru mereka karena identik dengan pengkastaan pada masa itu. Selain dibawa orang-orang miskin, karena yang bawa pola potongan undercut ini orang-orang miskin yang jumlahnya jelas lebih banyak dibanding orang-orang kaya, maka kan menjadi populer ya, menjadi booming pada masa itu, sehingga lambat laun seiring dengan kepopulerannya bukan hanya orang-orang miskin yang memakai gaya rambut undercut, orang-orang kaya akhirnya mencoba dan meniru gaya rambut yang satu ini. Kemudian semakin menjadi populer pada saat para gangster kelas dunia seperti Scuttler of Manchester, Peaky Blinders of Birmingham. Lah, mereka ini geng-geng tua, geng-geng lawas. Mereka juga suka dengan potongan undercut ini. Banyak dari anggota geng mereka, terutama ketua mereka, memakai potongan undercut ini.
Lah, kenapa mereka beralih ke potongan undercut? Karena menurut mereka memangkas pendek pada bagian samping dan menata klimis pada bagian atas merupakan solusi yang aman karena mereka sering tawuran. Jadi nggak ada resiko dijambak-jambak pada saat berkelahi kan begitu. Kemudian rambut yang panjang bagian atas ini ditata rapi dengan lilin parafin karena pada masa itu belum ada pomade mungkin ya, atau gak usum pomade ya, atau nggak stempet ya wegah paling ya. Akhirnya mereka menggunakan lilin parafin ini untuk merapikan pada bagian atasnya saja. Lah, karena dibawa oleh gangster-gangster terkenal ini semakin populer dan merajalela di mana-mana sehingga undercut ini seakan-akan menguasai, bahkan apa ya, menghiasi istilahnya, menghiasi hampir semua kaum muda di era tersebut. Tidak berhenti sampai di situ kawan-kawan. Undercut juga dipopulerkan oleh Perang Dunia I. Pada masa itu sosok kontroversial yang fenomenal yaitu Perang Dunia I di tahun 1914-an ya. Itu sosok kontroversial dan fenomenal pada masa itu adalah Adolf Hitler. Nah, bagi kalian yang belum tahu gaya rambut apa yang dipakai Adolf Hitler, ya itulah undercut. Nah, kenapa kok Perang Dunia ini para prajurit banyak memakai potongan rambut undercut? Kembali lagi saya tekankan, yang membawa undercut pada masa itu adalah awalnya orang-orang miskin yang tidak mampu membayar tukang cukur yang kompeten. Jadi di sini terjadi korelasi ya. Dari orang miskin, dari orang melarat, potong-potongan, isoe mung undercut gitu ya. Kemudian di mana orang-orang tidak mampu, terus dengan orang-orang putus sekolah ini tidak lepas dari kehidupan keras, yaitu para gangster. Sehingga terjadi korelasi, wong melarat potongan undercut, gangster ya kebanyakan potongan undercut. Kemudian di era Perang Dunia banyak negara-negara yang kurang pasukan sehingga mewajibkan istilahnya wajib militer gitu ya, sehingga yang direkrut ya nggak jauh dari orang-orang melarat itu teman-teman, karena memang tidak mampu, tidak wani bantah dan sebagainya. Akhirnya tetap diadopsi undercut ini dari mulai orang-orang miskin, kemudian para gangster yang cenderung kekerasan, kemudian kepada Perang Dunia, di mana pada masa itu ya juga dibutuhkan pola potongan yang tipis pada bagian bawah untuk menghindari panas saat mengenakan topi baja. Nah, selain itu Adolf Hitler juga mewajibkan pasukan mudanya yang disebut dengan Hitlerjugend untuk memendekkan bagian bawah, bagian bawahnya cepak gitu. Kemudian bagian atasnya dibebaskan, terserah mau panjang ataupun pendek. Jadi pada masa-masa itu ya, mulai era Edwardian tahun 1901 hingga tahun 1914 dan seterusnya, intinya di abad 19 ini awal-awalnya sangat-sangat didominasi oleh gaya rambut undercut. Namun kepopuleran undercut tidak berlangsung lama teman-teman. Pada tahun 1950-an gaya rambut ini mulai terkikis, mulai jarang nampak di permukaan karena banyaknya model-model rambut yang menjadi kompetitor dari undercut. Nah, sehingga kita jarang menjumpai ya di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar mereka sudah memakai gaya rambut pompador, kemudian long trim, ada yang gondrong-gondrong lah seperti itu, mulai ditinggalkan. Hingga pada tahun 2010 undercut mulai menemukan kebangkitannya, yaitu revival of undercut ini di tahun 2010, di mana public figure pada masa itu yaitu artis-artis bahkan olahragawan banyak yang memakai potongan undercut ini. Contoh di olahragawan ada David Beckham. Kita tahu semua ya, David Beckham pemain basket ya. Yes. Oh enggak, pemain sepak bola ya. David Beckham ini pemain sepak bola yang cenderung bergaya rambut undercut pada masa itu. Jadi banyak penggemarnya yang meniru. Kemudian ada lagi Johnny Depp. Dia mempopulerkan potongan rambut undercut ini dalam film Public Enemies dan dia berperan sebagai John Dillinger pada masa itu. Kemudian ada lagi Brad Pitt dalam film Fury, di mana itu film peperangan ya. Kemudian Brad Pitt ini cukup keren teman-teman, memakai potongan undercut dengan kombinasi slick back, terkesan manly banget untuk seorang prajurit perang. Nah, dan yang mengherankan juga sosok kontroversial dan fenomenal pada masa ini yaitu Kim Jong Un. Nah, tak terbantahkan memakai gaya rambut undercut.
Meskipun atasnya di belah tengah, itu namanya stylingnya saja. Tapi kalau bawahnya pendek dan panjang pada bagian atas, itu namanya undercut. Walau dikombinasi dengan side part, slick back, curve ten, dan apapun itu, kalau tetap terjadi disconnected pada area atas dan bawah, itu namanya undercut. Jadi saya ulangi, pengertian dari undercut adalah memotong pendek bagian samping dan belakang, kemudian membiarkan panjang hanya pada bagian atasnya saja, sehingga menimbulkan karakteristik disconnected. Nah, jadi yang belum tahu sejarah singkatnya undercut seperti itu ya teman-temannya. Jadi bisa dikatakan, bisa diambil kesimpulan bahwa undercut ini awalnya rambutnya wong melarat, tapi saiki semua kalangan memakai potongan rambut undercut. Ya, kita cukup bangga ya dengan undercut ini karena sempat membahana di mana-mana. Oke teman, demikianlah sejarah singkat tentang potongan rambut undercut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau memang ada kurang-kurangnya silahkan ketik di kolom komentar teman-teman. Bagi kalian yang suka dengan video history potong rambut ini, silahkan ketik like agar kita bersemangat untuk memberikan konten history haircut di video-video selanjutnya.